Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Alfiani, siswa kelas 5 dari SDN Brangkal 1, Manar Kedung Mulyo, Jombang. Saya ingin menceritakan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Pada suatu hari di Hebron yang cerah, ada 3 tamu istimewa yang mendatangi ke rumah Nabi Ibrahim. Karena itu tamu istimewa, maka Nabi Ibrahim menyuruh istrinya untuk mengasih hidangan terlezat untuk 3 tamu istimewa itu. Tetapi anehnya 3 tamu istimewa itu tidak mencicipi sama sekali. Nabi Ibrahim sangat bingung. Ternyata 3 tamu istimewa itu adalah malaikat, yaitu dari utusan Allah untuk mengasih kabar baik kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Kabar baiknya adalah istri Nabi Ibrahim akan melahirkan anak. Tapi anehnya Nabi Ibrahim dan istrinya sudah sangat tua sekali. Setelah beberapa hari ternyata benar istri Nabi Ibrahim melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Ishak pun diangkat menjadi nabi. Setelah Ishak dewasa, Ishak menikah dengan salah satu putri yang bernama Rifqah. Rifqah melahirkan anak kembar yang bernama Ais dan Yakub. Ais jiwanya pemberani dan suka bertarung, sedangkan Yakub lemah lembut dan baik hati. Pada suatu hari, Nabi Ishak menyuruh anak-anaknya untuk membuat hidangan terlezat. Jika membuat hidangan terlezat, maka Nabi Ishak akan mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan. Karena mengetahui hal itu, ibunya pun menyuruh Yakub untuk membuat hidangan terenak. Lalu Yakub mengasih hidangan itu kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak pun sangat senang sekali dan mengasih doa kebaikan itu kepada Yakub. Setelah itu Ais pun mengasih hidangan itu. Namun Nabi Ishak hanya mencicipi sedikit dan tersenyum, lalu mendoakan juga kepada Ais. Tapi Ais sangat kesal karena doanya tidak sama dengan Yakub. Ais ingin mengejar Yakub. Karena mengetahui hal itu, ibunya pun menyuruh Yakub untuk pergi ke Haran dan mengasih surat. Di perjalanan, Yakub beristirahat di dekat batu hitam. Lalu ia tertidur dan bermimpi ada 3 malaikat yang diutus Allah untuk menyuruh Yakub menjadi nabi. Setelah Yakub bangun, ia melanjutkan perjalanannya ke Haran dan ia resmi menjadi nabi. Saat ia sampai di negeri Haran, ia bertemu dengan Laban. Lalu mengasih surat itu kepada Laban. Setelah itu, Laban membaca surat itu dan menyetujui bahwa Yakub akan dinikahkan kepada salah satu putri Laban yang bernama Laya dan Rahil. Yakub ingin sekali menikah dengan Rahil karena parasnya yang cantik dan lemah lembut. Setelah itu, Yakub disuruh Laban untuk memperternakkan 7 tahun ternaknya. Setelah 7 tahun, Yakub menikah. Ternyata yang ia nikahi adalah Laya. Yakub tidak terima, ia ingin menikah dengan Rahil. Lalu Yakub protes ke Laban, ingin menikah kepada Rahil. Laban menyetujui, namun ia harus mengembalakan lagi ternaknya selama 7 tahun. Setelah 7 tahun lagi, Yakub menikah dengan Rahil. Lalu Laya dan Rahil ingin mengasih hadiah kepada Nabi Yakub, yaitu dengan menikahkan Nabi Yakub kepada sahaya mereka yang bernama Balha dan Zulfa. Setelah beberapa tahun, Yakub mempunyai keturunan. Dari Laya 7 dan dari Balha 2, dari Zulfa pun 2. Setelah 20 tahun lamanya, Rahil memiliki anak yang diberi nama Yusuf. Lalu Nabi Yakub beserta keluarganya ingin pulang kampung ke halamannya. Ia membawa beberapa banyak hewan peternakannya untuk menjadi hadiah kepada kakaknya yang bernama Ais. Di perjalanan, Yakub membawa keluarganya atau istrinya, anaknya, pembantunya, dan hewan ternaknya.
Lalu ia sudah sampai di kampung halamannya. Ia bertemu ayahnya. Ayahnya pun mendoakan kepada Yakub dan keluarganya. Ia pun bertemu dengan Ais. Lalu Yakub mengasih hewan ternaknya kepada Ais. Ais sangat senang sekali. Lalu Nabi Yakub ingat dahulu ia pernah bermimpi di dekat batu hitam. Ia mencari batu hitam itu kemana-mana. Lalu ia mencari batu hitam itu kemana-mana. Ia sudah dapat batu hitam itu. Ia berjanji akan membangun masjid di dekat batu hitam itu. Lalu Nabi Yakub membangun masjid itu yang diberi nama Baitul Maqdis, terletak di Palestina. Setelah beberapa hari, ayah Nabi Yakub meninggal dunia dan istrinya menyusul ayah Nabi Yakub untuk meninggal dunia. Istrinya Nabi Yakub yang tersayang yang bernama Rahil pun meninggal dunia saat melahirkan anak ke-13 mereka yang diberi nama Bunyamin. Yakub sangat sedih sekali melihat istri kesayangannya telah meninggal. Yakub pun ingin merawat anaknya itu dengan sepenuh hati dan sesayang itu kepada anaknya dua yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Begitulah teman-teman kisah Nabi Yakub alaihissalam. Hikmah yang kita ambil dari cerita Nabi Yakub alaihissalam adalah berbakti kepada orang tua, sabar melewati ujian, dan selalu semangat berdakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.